Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana dari SMK 1 Anjatan Kabupaten Indramayu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Jakarta. Saya akan melaksanakan PPL siklus 2 dalam materi tipe offshot di kelas 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa lebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih buat ketua kelas sudah memimpin doa. Dimulai pembelajaran hari ini sudah dipimpin doa oleh ketua kelas. Sebelum mulai belajar, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nazmi, Suci, Desti, Alia, Widya, Ajeng, Ara, Ruli, Bulan, Alia, Dewi, Anjani, Linda, Desti, Yastri. Bagaimana keadaannya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Di suasana pagi hari ini dimulai dengan hari yang baik dan juga yang sehat gitu ya. Kita baik-baik semuanya. Ada yang tahu ini uang apa? Uang 1.000. Nah, di sini ada gambar apa? Pahlawan. Kira-kira pahlawan apa ini? Patimura. Ini laku nggak ya buat beli? Laku. Ya, walaupun uangnya kecil tapi masih bermanfaat untuk tukar menukar ya. Tapi uang ini kenapa Ibu perlihatkan, kalian harus tahu ini tuh pahlawan siapa gitu ya. Pahlawan Patimura. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan di kelas sudah kelihatan bersih, tapi apakah ada sampah di sekeliling kalian? Lihat di kolong meja, ada nggak? Ada, Bu. Ada. Perlihatkan sampahnya. Nah, lain kali jangan buang sampah sembarangan ya. Silakan sampahnya buang ke depan supaya keadaan lingkungan kita bersih. Silakan yang ada sampahnya buang keluar. Sudah? Ya, terima kasih anak-anak sudah inisiatif untuk membuang sampah. Jangan lupa kita harus cinta dengan lingkungan. Kita juga harus cinta dengan diri kita sendiri. Dengan mencintai diri kita sendiri, kita harus mencintai lingkungan. Karena dengan lingkungan yang bersih, kita akan menjadi sehat dan apa? Sehat dan bahagia. Karena kalau lingkungannya bersih, sehat, otomatis bahagia kan? Bahagia. Bahagia gimana caranya? Wah, indah sekali. Bener nggak? Ya, itu sekilas tentang kebersihan ya. Ada sedikit motivasi tentang kehidupan gitu ya. Kalian di sini jurusan apa? Broadcast. Jurusan broadcast ya. Apa sih yang pengen kalian masuk, motivasi kalian pengen masuk broadcast? Apa motivasi kalian pengen masuk broadcast? Kenapa pengen masuk broadcast, Desti? Karena ingin tahu lebih dalam soal apa? di belakang broadcast itu gimana. Belakang layar gitu ya. Gitu. Kelas berapa? Kelas 12.
Kelas? 11. Oh, kelas 11. Rencananya mau prakerin mau kemana? Mau di Bandung, Bu. Oh, di Bandung di mana? Di stasiun PJTV. Oh, stasiun PJTV. Ya, jadi pengen lebih tahu dalam tentang dunia broadcast ya di belakang layarnya. Oke, bagus. Terus siapa lagi yang termotivasi pengen masuk ke broadcast? Saya, Bu. Ya, Ajeng apa? Ajeng mau jadi sutradara, Bu. Mau jadi sutradara? Oh, sutradara ya. Ya. Kenapa motivasinya pengen jadi sutradara? Karena Ajeng suka nonton film, jadi mau bikin film gitu. Oh, mau bikin film. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Ajeng dan Desti. Jangan sampai kalian sudah masuk ke jurusan tapi motivasi belajar tentang broadcastnya menurun. Jadi kalau misalkan kita pengen motivasinya lebih tingkat lagi, kita harus penasaran jurusan yang kita ambil. Jangan merasa saya nggak bisa di jurusan broadcast nih, saya nggak bisa kamera. Ya itu kalian tuh harus cari di mana letak kekurangan saya, di mana letak kelebihan saya. Nah, kekurangan saya kalian harus digali lagi. Nah, kelebihan saya harus dimatangin lagi. Saya matang di editing nih, saya matang di produksi. Ya kalian harus kejar itu, jangan sampai produksi nggak bisa, editing nggak bisa. Ya sudah jadinya nggak bisa gitu, tidak jadi apa-apa gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi pilihan kalian dari kelas 10 sampai kelas 12 nanti di broadcast, ya sudah, ketika sudah selesai lulus dari broadcast, kalian juga harus bisa jadi broadcaster yang apa? Yang baik gitu ya, yang kompeten pada bidangnya. Itu ya, mudah-mudahan ketika lulus dari sini bisa melanjutkan kuliah di broadcast. Mudah-mudahan ketika lulus dari sini bisa bekerja sesuai dengan bidangnya gitu. Itu yang akan diharapkan kan ya. Karena dunia sekarang itu sudah sudah canggih, milenial gitu ya. Karena TV itu adanya di mana? Ada di mana? Di HP. Kamu bisa nonton TV di HP nggak? Bisa. Kamu bisa nonton film di HP nggak? Nah, TV itu adanya di sini gitu ya. Ya, media adanya di genggaman kita. Kita tanpa pernah kalian sadari nggak kalau kita lebih banyak nonton TV apa lebih banyak nonton HP? HP ya, itu yang sekarang lagi digandrungi anak-anak zaman muda sekarang itu lebih banyak ke Android itu ya, lebih ke dunia kreatif gitu ya. Jadi kalian masih muda, semangatnya masih tinggi, itu ya. Jadilah broadcaster yang baik. Siap jadi broadcaster? Siap. Ya, itu adalah sedikit motivasi tentang broadcast gitu ya, supaya kalian lebih giat lagi dalam belajar. Sebelum mulai belajar, Ibu akan hari ini materi kita itu mapel tata kamera. Enter. Kita membahas tentang tipe offshot. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita sini mempelajari tentang tipe offshot. Nanti Ibu akan menayangkan sebuah videonya itu film pendek. Itu karya kakak kelas kalian yang tahun kemarin sudah lulus dari produksi film. Semoga itu nanti jadi bahan referensi kalian untuk membuat sebuah proyek film gitu ya. Nah, Ibu akan mereview, akan menanyakan ini, siapakah yang pernah foto? Siapa? Semua ya, sudah pasti pernah foto. Selfie ya kan? Terus apa lagi selain selfie? Bikin video. Nah, kira-kira kalau foto menggunakan kamera apa? HP. Tidak menggunakan DSLR dan yang lainnya? Ada DSLR. Ada. Belum ini ya, banyak menguasai ya. Jadi kita gunakan kamera handphone yang lebih mudah ya. Ya. Biasanya posisi apa yang kalian gunakan dalam foto? Posisinya seperti apa? Potret. Kenapa sih milih potret? Lebih bagus, lebih bagus.
Lebih bagus, lebih jernih. Apakah ngikutin gaya Instagramable? Ya, biar estetik. Ya, kalian tahu tipe offshot? Tahu. Apa itu tipe offshot? Jenis-jenis tipe pengambilan gambar. Nah, kalian kan pernah foto tadi. Kameranya menggunakan kamera handphone. Nah, kamu tuh biasanya kalau foto menggunakan kamera handphone biasanya menggunakan tipe offshot apa? Hah? Medium? Apa motivasinya? Kenapa medium? Kenapa? Lebih bagus aja. Lebih jelas objeknya. Oke, Ibu tanya dulu, Ajeng. Kamu pernah fotonya menggunakan HP. Jenis tipe offset apa yang kamu gunakan? Yang lebih sering sih medium. Medium. Kenapa medium? Karena lebih jelas ke objeknya kan. Oke, Ajeng, terima kasih Ajeng. Nah, ya, materi kita hari ini akan membahas tentang jenis-jenis tipe offshot, gitu ya. Nah, lanjut. Tape offshot. Tape offshot adalah sebuah teknik pengambilan gambar yang bertujuan untuk memilih luas area frame yang diberlakukan kepada objek utama dalam foto, baik frame yang lembar maupun sempit untuk membenarkan pemotretan oleh frame tersebut. Nah, teknik pengambilan gambar masing-masing membantu untuk menguatkan kaidah fotografi terutama dalam motret model. Nah, tipe offset ini bisa digunakan dalam pengambilan gambar foto dan juga pengambilan gambar sebuah video. Nah, dalam tiap tipe offset itu ada motivasi dan informasi. Motivasi itu apa? Informasi itu apa? Motivasi itu kenapa saya mengambil tipe offset medium? Motivasinya apa? Kenapa saya mengambil tipe offset close up? Motivasi, misalkan mengambil tipe orang sedang megang handphone gitu, yang tipe offsetnya close up. Motivasinya apa? Motivasinya pengen memperlihatkan ke penonton kan. Informasinya apa? Informasinya ya akan lebih detail lagi gitu ya. Ya, lanjut. Nah, ini jenis-jenis tipe offshot ya. Ada extreme close up, big close up, medium close up, medium shoot, yang ke-6 niche shoot, yang ke-7 ada full shot, yang 8 very long shoot, dan yang ke-9 extreme long shoot. Enter. Ya, sebelum ke sini Ibu akan menayangkan sebuah video atau film ke kelas kalian agar kalian nanti belajar dulu tentang tipe offshot yang ada dalam tayangan video gitu ya. Kita nonton dulu ya.
Iya, kita kan anak muda, Les. Jelasin lagi coba. Anak muda kayak kita kan diajarin of change, ajaran development, kemampuan pendidikan, dan harus punya semangat yang tinggi buat bergerak sama bangsa dan negara. Pintar. Tapi ada frustasi kalau ngomong kayak kamu tadi, kayak kamu sendiri nggak tahu ajaran apa-apa. Bahkan bingung terus bagaimana. Kamu kan pinter, Sa. Anes. Iya, Sa. Kamu pusing di umur sekarang ini. Sama. Atau aku coba masuk universitas aja. Bagus tuh. Kamu ikut gak? Orang tua aku strict. Kita usah belajar mental aja, aku stres, Sa. Rasanya semakin dibayangin, semakin serem. Harus brainstorming dari mana dulu ya? Aku sendiri nggak kenal sama dia. Gimana aku coba tolong orang lain coba? Aku harus mulai dari mana? Apa yang harus disiapin? Terus bakal sesusah apa ya? Oke, aku harus cobain beberapa ekskul di sekolah. Bukannya sekarang harusnya kelas udah selesai ya? Kok lama banget sih? Yang lain tuh pada akhirnya aja. Tapi aku malah pengen buru-buru pulang. Tak mungkin. Cita-cita kamu kan pengen pergi ke New York. Masa kamu nggak tertarik sih sama bahasa asing? Aneh. Bahasa Inggris biar kamu udah bilang kalau pengen cara gitu orang Indonesia. Begini kalau cuma bahasa Inggris. Kata-kata itu juga pasti bisa. Tapi kan setidaknya kamu nyoba, Sa. Aku terlalu telat buat belajar bahasa asing, ya. Sa. Terus kamu mau nyoba apa? Memangnya setelah lulus kamu pengen jadi perawat, kamu itu tidak masih takut. Nah, tujuan aku pakai bayar ekspor itu cuma buat tahu senang itu apa. Ya udah, kita aja. Ya udah, ibu diri aja ya. Bukan mengikuti bukan balik kembali. Kak, kau kak ini banget ada yang mau pingsan. Iya. Aku pikir jadi PNR bakalan keren. Penyelamat gitu. Tapi kok aku malah disuruh bikin anak doang ya? Gak apa-apa Raisa. Masih ada satu ekskul lagi yang harus kamu cobain. Yang terakhir ini aku harus suka. Mati? Banyak yang bilang jadi paduan suara itu gampang. Cuma kelompok paduan suara yang nyanyi kencang sesuai musik. Gak perlu lagi mikirin rumus matematika ataupun belajar bahasa asing. Tapi menurutku tempo nada dan ketukan pasti penting di audio mereka. Aduh, sorry. Oh ya, saya mau siapa? Kaisa, kamu aja tak? Kemarin gue berin di temennya Kaisa. Kita sendiri bagian salah. Oh, kenal ya? Kamu tahu kan ya? Aku tuh paling gak suka sama apa itu senioritas. Apalagi sama mereka yang di dalam rumah. Aku juga gak peduli mau dia penting pada suara kek, menyiapkan hasil pada sekolah. Harusnya kayak gitu udah gak penting lagi kan di era modern kayak gini. Setuju. Biasanya senior yang kayak gitu yang bikin junior kayak kita malah bikin ngedon bukan semangat. Exactly. Itu kan Kanatan, Kak Daniel sama Kak Dito. Jujur, aku iri banget sama reputasi Kanatan dan temen-temennya yang cemerlang banget. Punya image bagus, bahkan gak susah-susah buat bangun reputasi. Kayak enak aja gitu, beda sama aku. Gak punya potensi apa-apa. Semuanya pasti butuh proses, kan? Mereka sampai di titik itu juga gak semudah kelihatannya. Mereka populer banget, bahkan dari kelas 1. Dia udah jadi bahasan guru-guru bahkan. Nathan, kamu cuma buang-buang waktu buat band kamu yang gak jelas itu. Mama cuma mau kamu nurut permintaan papa soal beasiswa kuliah yang di Jogja itu. Semua demi kebaikan kamu. Buang mimpi kamu soal band
Mama sama sekali nggak setuju. Nathan, Bapak udah pertimbangkan dan sekolah nggak mengizinkan sesi murid untuk mengisi acara apapun. Tapi Pak, bukannya dia kesedaran dari sekolah. Itu karena sekolahnya langsung yang minta. Udah ada cara aja. Udah nggak dapat support system dari orang tua lu, sekolah juga nggak percaya kita. Tapi lo berdua masih mau kan? Ya iya anak, setidaknya lo kan masih punya kita berdua. Gimana ya, waktu rekrutmen? Emang rekrutmen apa ya, Kak? Oh, buat kapasitas kita, Ini kesempatan buat kamu. Hah? kita juga gak gampang sampai di titik sekarang. Dulu bahkan gak punya support system dari orang tua dan kepercayaan dari sekolah pun gak ada. Tapi akhirnya pun kita dikenal sekarang, itu semua berkat kegiatan dan gak gampang. Bener, Kak. Proses orang-orang buat menuju sukses itu beda-beda. Jadi yang paling utama, kita harus percayain diri kita dulu. Semua orang memang menginginkan sukses dengan definisi menurut mereka masing-masing. Beberapa orang beranggapan sukses jika ia dikenal oleh banyak orang. Ada yang sukses dengan materialisme yang memadai. Dan menurutku, sukses adalah di mana kita mulai melakukan sesuatu yang kita sukai dan berani mengembangkannya. Ya, tepuk tangan. Bagus nggak? Bagus ya. Ini udah kayak ya bagus, bagus gitu ya. Filmnya emang udah kayak anak-anak kuliahan dari apa namanya jalan ceritanya gitu kan, bagus. Ibu aja sampai terharu gitu, terharunya. Oh, anak SMK bisa gitu ya? Bisa lah, SMK bisa. Ya, apa namanya dari tayangan video tadi gitu ya, film pendek tadi gitu ya. Apa yang kalian ambil? Apa yang kalian ambil? Oke, jangan putus asa. Harus terus bersemangat. Percaya diri. Motivasi. Ya, ya itu isinya gitu ya. Jadi film tersebut menceritakan tentang tadi jangan putus asa, terus percaya diri dan juga harus penuh dengan motivasi itu ya. Jangan sampai minder apa yang kita miliki, betul? Ya. Nah di situ ada sebuah film, banyak ya tipe of shot yang diambil di situ, karena kita akan mempelajari tipe of shot gitu ya dalam pengambilan gambar. Di situ dari adegan yang pertama yang dialog itu tipe of shot apa? Medium shot. Ya, balik lagi ke PowerPoint. Ya, ini adalah extreme close up. Extreme close up ya. Nah, extreme close up ini adalah pengambilan gambar yang memperjelas informasi, yang lebih memperjelas informasinya. Contohnya tadi ini pengambilan matanya saja, bibir, ya. Tuh, ekstrim yang paling dekat gitu ya, karena ini yang paling memperjelas sebuah informasi. Motivasinya apa? Nah, motivasinya ingin memperlihatkan penonton bahwa matanya indah gitu ya. Terus lanjut lagi.
Ini adalah big close up ya. Big close up ini pengambilan gambar dari dagu sampai kepala. Lanjut. Ini close up. Nah, close up biasanya digunakan talent sedang handphone ya, sedang memegang handphone atau sedang telepon gitu ya. Nah, ini close up pengambilan gambar dari bahu sampai atas kepala. Jangan sampai headroomnya jangan tinggi-tinggi ya, karena kalau misalkan tinggi informasinya yang akan disampaikan penonton jadi tidak jelas. Apakah itu memperlihatkan suasana ruangan, apakah memperlihatkan sebuah objek gitu ya, itu harus jelas informasinya. Lanjut. Ini adalah medium close up. Medium close up itu dari mana? Dari dada ya, dada sampai atas kepala. Nah, nanti dulu. Nah, ini adalah potret fotografi ya. Nah, terus ini adalah keadaan misalkan kita mengambil sebuah tip of shot pengambilan gambar, misalnya suasana senang, ceria, tadi sedang berdialog, itu bisa pakai close up, medium close up, MCU ya. Lanjut. Ini adalah medium shoot. Medium shoot ini adalah teknik pengambilan gambar dari pinggang sampai atas kepala. Nah, ini menunjukkan sebuah seorang gadis kecil sedang bahagia dengan daun berguguran gitu ya. Kita di samping belajar tip of shot, kita harus belajar yang namanya motivasi dan informasi. Nah, motivasinya apa dari setiap shot? Nah, informasi yang akan disampaikan pada penonton itu apa gitu. Lanjut. Ini adalah knee shoot. Nah, knee shoot ini dari lutut sampai kepala. Nah, ini kelihatan anak kecil bahagia ya, sedang menyentuh gelembung gitu ya. Nah, ini juga seorang gadis yang melihat danau ya, tapi pengambilan gambarnya knee shoot. Itu ada motivasi dan informasinya gitu. Lanjut. Ini full shot. Nah, full shot ini pengambilan gambar dari kaki sampai di atas kepala. Apa bedanya extreme long shot dengan full shot? Karena full shot ini dari kaki sampai di atas kepala. Tapi kalau extreme long shot itu yang dari jauh, jadi pemandangan belakangnya itu kelihatan semuanya, objeknya lebih kecil. Nah, ini very long shoot. Nah, very long shoot ini masih dikatakan very long shoot ya. Ininya pemandangannya masih kelihatan. Ini belum dikatakan extreme long shoot, belum. Nah, ini yang dikatakan dengan extreme long shoot. Objeknya mana? Kecil kan? Ini lebih memperlihatkan pemandangan. Nah, objeknya mana? Objeknya ini kecil. Jadi kita bukan memperlihatkan objek lagi, tapi memperlihatkan keadaan lingkungan sekitar. Itu biasanya menggunakan extreme long shoot. Lanjut. Nah, ini adalah kesalahan dalam pengambilan tip of shot. Ini apa ini? Ini gunung. Apakah ini extreme long shoot? Ini salah ya. Ini kelihatannya kelihatannya bukan luas lagi, tapi rada sempit. Ya kan? Jadi bukan, kalau tadi kan bandingkan dengan yang tadi. Nah, ini kan kelihatannya megah, luas, ya kan? Luas, jadi kelihatan pemandangan alam sekitar. Tapi kalau yang ini extreme long shoot, ini kelihatannya ini sempit gitu ya. Apa yang akan diperjelas lagi informasinya sama penonton gitu. Lanjut. Nah, ini adalah kesalahan full shot. Ininya juga headroomnya ketinggian ya. Apakah terus juga ininya? Berarti ini kan menunjukkan lingkungan sekitar juga, ya kan? Lanjut. Ini adalah kesalahan medium shoot, headroomnya terlalu tinggi ya, headroomnya terlalu tinggi. Terus juga background ke belakangnya juga terlihat. Ini mau menunjukkan objek atau background gitu. Lanjut lagi. Ini medium close up. Apa yang salah di sini? Headroomnya terlalu tinggi ya. Ya, cukup. Lanjut. Nah, ini adalah close up ya.
Close up, apa yang salah? Komposisinya, ya, posisinya ya. Ya, tidak seimbang ya. Lanjut. Ya, itu adalah contoh-contoh tip of shot yang Ibu paparkan dari mulai ekstrim close up sampai dengan ekstrim long shoot ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan tentang tip of shot? Ada pertanyaan? Desti, ada yang ditanyakan? Nggak ada. Setelah mempelajari tip of shot, apakah kalian sudah paham atau belum? Paham. Dari yang nggak pahamnya apa dan yang pahamnya apa? Dari yang nggak pahamnya apa? Kesalahan? Pengambilan headroomnya jangan terlalu tinggi ya ketika mengambil sebuah gambar. Terus apa lagi? Setiap tipe ya komposisinya, setiap tipe of shot harus mempunyai apa? Informasi dan motivasi. Itu ya, jadi harus diperhatikan. Jangan sampai asal ngambil tipe of shot, informasinya apa, motivasinya apa. Jadi nantinya informasi yang akan disampaikan ke penonton itu tidak sampai. Ya, ya kita sudah mempelajari sedikit materi tentang tip of shot. Kita mulai mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan kepada kalian, tapi Ibu minta kelompok. Kelompok dulu, silakan bagi kelompok. Ada berapa anak di sini? 15. Berarti kalau 5 berarti dibagi berapa? 3 kelompok. Ya, silakan cari kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masing-masing. Silakan, udah ketemu kelompoknya? Sudah? Sudah. Ya. Kelompok ini, kelompok apa ini namanya? Breakdown. Ini? Kelompok apa? Talk show. Sebelah sini? Hot news. Hot news ya. Di sini Ibu akan membagikan sebuah LKPD yang akan kalian kerjakan nantinya, karena kita akan membuat sebuah projectnya itu kalian membuat tipe of shot yang akan dijadikan sebuah video pendek gitu ya, video pendek, durasi pendek, boleh minimal 30 detik, maksimal 1 menit gitu ya. Ya, Ibu mulai. Kelompok breakdown. Ini ada LKPD, kelompok talk show, dan juga ada kelompok hot news. Silakan dibuka dulu dan pelajari. Ketika ada yang belum paham, silakan tanyakan kepada Ibu. Ya, kita buka LKPD kerja, lembar kerja peserta didik di situ. Setiap setiap kelompok harus ada yang skenario, bisa skenario ya? Ada? Ada. Ya, di sini ada nama peserta didik. Silakan ditulis namanya, perwakilan aja. Yang menulis skenario, NIS, kelas. Nah, nanti itu di situ diisi ya. Ya, diisi. Sini diisi siapa? Siti Arafah. Oh, Siti Arafah. Dikasih isi, Bu. Alisnya diisi. Ya, diisi. NIS-nya diisi. Ya, silakan diisi.
Itu dari pertanyaan tentang tip of shot. Ya. Ya, langsung di situ jawabannya. Langsung ditulis jawabannya di LKPD. Ada kesulitan anak-anak? Belum menemukan ya? Belum menemukan kesulitan. Jika ada kesulitan boleh bertanya sama ibu. Bisa? Bisa? Ada kesulitan? Belum ada. Oke. Boleh, nggak apa-apa. Sebelah sini ada nggak? Paling di sini, Bu. Iya, kan di sini. Ini? Kosong. Oh ya udah berarti situ aja. Masih kurang jawabannya? Kurang panjang? Ya? Yang lain belum? Yang lain belum. Ah, boleh, nggak apa-apa. Ini kan untuk kelompok ya? Ini untuk kelompok. Di sini ada fase 1,
Udah siapin alat-alatnya udah ya. Di sini idenya, kalian di sini buat skenario ya. Buat skenario di sini sedikit untuk satu kali adegan, satu scene satu adegan gitu ya. Terus di sini ada shortlist dari skenario sedikit sini, kalian bedah buat shortlist, dan juga di sini ada rancangan kegiatan dan lokasinya. Ya, silakan. Ya, gimana? Kalau buat lembar kerja kelompok itu gimana, Bu? Ya, lembar kerja kelompok. Yang lain udah selesai belum lembar kerja kelompok? Nah, lembar kerja kelompok di sini praktek ditulis dengan praktek pengambilan gambar type of shot. Ditulis ya. Kelompoknya, nama kelompok, anggotanya diisi, namanya siapa aja. Di sini instruksinya buatlah kelompok dengan anggotakan 4 orang, 4 atau 5 ya boleh. Nah, yang kedua tujuannya melalui kegiatan praktikum peserta didik mampu menerapkan berbagai tipe of shot pada teknik pengambilan gambar dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan praktikum peserta didik mampu menghasilkan sebuah karya. Nanti dari kalian praktek di lapangan mengambil tip of shot, kalian bisa menghasilkan karya. Tadi yang Ibu bilang buat karya minimal 30 detik atau 1 menit gitu ya. Nah, di sini pada tahap 1 atau fase 1 dipersiapkan alat tulisnya ya. Terus yang kedua, menentukan sebuah ide pengambilan gambar. Di situ kalian di sini buat skenario pendek gitu ya. Satu adegan ya, satu adegan, satu scene, satu adegan. Nah, terus di breakdown shortlistnya, dibikin shortlistnya. Terus juga setelah sudah di breakdown dan buat shortlist, menyusun jadwal kalian di situ, kegiatannya ngapain aja. Misalkan shot 1 kegiatannya ngapain, terus juga lokasinya di mana. Ya, itu aja. Ya. Objeknya buat 1 orang? Iya, nggak apa-apa, 1 orang boleh, 1 orang. Silakan buat skenario pendek sedikit aja.
Ya. Praktek pengambilan gambar tip offshot. Ada kesulitan anak-anak? Belum? Belum ada? Udah jadi? Ini. Oh, kurang tipe offshotnya. Yang cocok tuh. Yang cocok. Ya, langsung dibuat tipe offshotnya. Ya, cukup anak-anak? Cukup? Cukup. Itu adalah di LKPD-nya itu membuat jadwal yang akan kalian proyekkan gitu ya. Nanti apa namanya? Sudah selesai? Sudah. Ya. Sudah direncanakan metode pengambilan gambarnya? Sudah diisi LKPD-nya sudah? Ya. Serahkan lagi ke Ibu. Sebelah sini. Ya, ini nanti berlanjut ke project ya. Berlanjut ke project. Ini nanti akan Ibu bagikan lagi pas di lapangan ya. Pas di lapangan, pas kalian mengambil tipe offshot. Nah, ini sampai sekian pertemuan dari Ibu materi tipe offshot. Bagaimana kalian setelah mempelajari tipe offshot? Lebih banyak mengetahui tentang tipe offshot gitu ya. Terus apalagi? Apalagi? Lebih banyak mengenal banyak tipe offshot. Oke. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita langsung ke lapangan gitu ya. Setelah ke lapangan, kalian di sana membuat project gitu ya.
yang tadi Ibu sampaikan berdurasi 30 detik, boleh foto aja, hanya sekedar foto atau misalkan video bergerak juga boleh gitu ya. Tadi hanya sebatas foto tipe offset close up medium, tapi informasinya harus jelas sesuai dengan skenario. Ya, jadi dibikin videoin dari foto-foto, dibikin video bisa. Kalau misalkan mau pakai video bergerak juga boleh gitu ya. Alangkah lebih bagusnya gitu. Ya, sekian materi dari Ibu, materi tipe offset ini dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu gitu ya. Terus apa lagi ya? Ya, silakan ditutup ketua kelasnya, dipimpin dipimpin berdoa. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdoa silakan. Sebelum mengambil pelajaran, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pertemuan berikutnya kita di project. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Semoga di siang hari ini tetap semangat luar biasa. Allahu Akbar, semangat ya. Terkait materi yang sudah Ibu sampaikan dari pertemuan sebelumnya, hari ini pertemuan yaitu penentuan membuat proyek gitu ya, yang kemarin kita sudah sepakati untuk membuat sebuah proyek. Nah, sampai mana proyeknya anak-anak? Masih ngedit. Oh, masih ngedit. Coba Ibu lihat dulu editannya. Masih 80%, Bu. Oh, masih 80%. Backsound-nya aja. Oke, kira-kira hari ini sudah selesai ya? Iya, selesai. Ya. Kelompok sini, kelompok Taksau sudah sampai mana? Lagi ini Bu, tinggal backsound-nya doang. Oh, backsound, coba lihat. Ya. Oke. Lanjut, ini kelompok ini sudah selesai? Belum? Masih ngedit? Oh ya, ngedit. Ya, jangan lupa editannya kalau sudah selesai, Ibu kasih waktu 5 menit buat ngedit. Nanti setelah selesai videonya kirimkan melalui PA gitu ya. Nanti presentasikan hasil karya kalian, proyek kalian gitu ya. Ya, silakan Ibu kasih waktu buat ngedit, nanti Ibu tentukan waktunya. Kalau sudah selesai berarti selesai gitu ya. 5 menit dari sekarang.
Ada kesulitan dalam mengedit anak-anak? Ada kesulitan? Oh, lagi ngedit backsound. Oh itu. Ini? Lagi dikasih sama backsound sama penyanyi. Ya, yang sudah selesai? Sudah? Silakan kirim via WA ya. Kelompok hot news ya? Ya, hot news sudah masuk ya. Oh, ini yang lain? Masih proses menyimpan. Oke. Ya, persiapkan nanti kelompok hot news maju ke depan gitu ya, mempresentasikan hasil karyanya. Hot news. Kelompok talkshow sudah dikirim. Kelompok ini breakdown sudah dikirim. Siap untuk presentasi? Siap untuk hasilnya ditampilkan di depan? Siap? Siap. Silakan mulai dari kelompok talkshow. Kan yang sudah duluan. Talkshow, persiapkan. Oh ya, hot news. Hot news, kelompok hot news silakan. Hah? Boleh perwakilan, boleh kelompok gitu ya yang akan memaparkan ada berapa tipe offshot dalam gambar, dalam project yang kalian buat di situ, ya. Semua gimana? Oh semua, silakan. Silakan semua. Yang di sini operator boleh? Boleh. Yang penting maju. Operatornya di sini. Ini harusnya di-download dulu Ibu tuh ya. Ya, siapa? Sendiri. Kelompok berdua sendiri. Jadi gimana? Harus ini dong, harus percaya diri. Kan tadi udah nonton film, harus percaya diri. Oke. Operatornya. Siapa operatornya? Ininya tadi digedein langsung. Iya. Besarin. Sok. Mulai. Gabut banget nih. Enaknya ngapain ya? Mending baca buku aja deh.
silakan dipaparin hasil proyeknya, ada tipe offset apa aja di situ. Cerita ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sapitri, perwakilan dari kelompok Hot News, mau mempresentasikan hasil dari video tadi. Tadi ceritanya, videonya tuh bercerita tentang siswa sedang main HP, terus tuh kayak kebosanan. Jadi dia tuh mau karena gabut, dia milih aktivitas lain gitu, membaca buku. Kayak gitu. Dan di situ ada berapa tipe offset yang kamu ambil? Ada 10, tapi 10? iya. Ya, coba yang tipe offset pertama 1 sampai 5 ada apa aja? Long shoot, Long shoot, ya oke. medium shoot, MS, terus? close up, Terus? Oh terus, jadi ada teknik tipe offset 3 gitu ya, tapi shotnya banyak gitu ya. banyak. Lokasinya di mana ini? Di dalam kelas, Bu. Oh di dalam kelas. Kameramennya siapa? Kameramen siapa? Gantian sih, Bu. Oh gantian nggak satu kameramen? Enggak. Objek yang dipilih apa? Suci dengan apa? Dengan HP sama buku. Ya cukup hasil dari proyek kelompok Hot News ini bagus itu ya. Semoga menjadi sebuah inspirasi untuk menjadi filmmaker atau broadcaster yang luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok siapa lagi? Taksau apa breakdown? Oh taksau. Taksau. Siapa? Ininya? Erlinda. Namamu yang mana? Ini bukan? Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok Taksau. Sudah? Ada berapa tipe offset yang kalian ambil di sini? Ada yang pertama yang ini ada langsung. LS ya, terus? Terus ada low angle, close up, Oh, dan close up. iya
Ya, terus MS nggak ada? Nggak ada. Cuma tadi LS, CU, dan MS. L? Enggak, kalau angle itu beda. Ke sampah berarti CU ya. Berarti dua dong, LS dengan CU. Coba lihat lagi, coba lihat. Oh, LS. Oh, close up. Kalau angle ini masuknya itu medium. Ya, berarti MS. Ya, ada 3 berarti ya. Ini ada full shot tadi tuh. Nih, ini shot ada tadi tuh. Ya, tadi ini shot. Ya, oke. Lokasinya di mana? Lokasinya di Koridor kelas. Koridor kelas. Kameramennya siapa? Kameramennya Yastri. Mana Yastri? Oh iya. Baik. Objeknya? Nah, ada sih Sampah. sampah. Oh, oke, nggak apa-apa. Ya, cukup. Terima kasih buat kelompok. Sakso. Belum. Ya, lanjut kelompok breakdown. Siapa yang mau memaparkan tugasnya? Siapa? Ajeng dengan siapa? Anjani ya? Ya, sok Anjani. Ya. Lang, pembukaan boleh, Lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Rahmawati dan ini Ajeng Mega Ayu. Saya perwakilan dari kelompok breakdown. Saya di sini akan menampilkan video. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang video ini. Jadi video ini menceritakan tentang kejujuran. Di dalam video ini kita mengambil tipe offshot, long shoot, big close up, medium shoot, LS, terus CU, MS, nisut, dan PCU. Ya, PCU. Di mana lokasinya? Koridor kelas ya. Koridor kelas. Kameramennya siapa? Oh, Ajeng. Objeknya apa? Terus? Rahma terus? Ada Tadi ada objek yang jatuh itu apa?
Uang. Oh, uang. Jadi objek yang ininya uang ya, yang diperjelasnya uang. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kelompok. Ya, dari beberapa karya dari tiap kelompok, luar biasa, bagus ya. Dari situ kita sudah mulai memahami tentang berbagai jenis tip of thought. Nah, jadi setiap tip of thought itu mempunyai motivasi dan informasi yang berkesinambungan gitu ya. Continuity bahasanya. Dari sini kita bisa tahu yang namanya tipe of thought itu mempunyai informasi tadi yang contohnya dari kelompok hot news, ini tadi objeknya HP, terus ini objeknya sampah, ini objeknya uang, itu mempunyai motivasi dan informasi masing-masing. Dari sini kita bisa melihat dari sedikit proyek kalian, semoga bermanfaat ya nanti kedepannya untuk belajar pembuatan sebuah video atau film yang lebih bagus lagi dan bermanfaat. Ya, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan, semuanya kelompoknya bagus ya, tidak ada, semuanya bagus dan kekurangan pasti ada, tapi akan belajar lebih baik lagi untuk kedepannya agar menjadi lebih baik ya, jangan berkurang tapi lebih baik gitu ya. Itu aja, sekian dari Ibu, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat di pertemuan hari ini gitu ya, di pertemuan pengenalan penyampaian pemaparan proyek-proyek yang kalian buat. Sekian dari Ibu. Silakan ditutup dengan doa. Ketua kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat ketua kelas yang sudah memimpin doa, yang sudah berjalannya pembelajaran, kita sudah selesai dan ditutup dengan doa. Terima kasih buat kelas 12 PSPT. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.